وإمام المتقين سيد غر المحجلين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Faqad qala azza wa jal hafidhu 'ala as-salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fawailu wa qala fi ayatin ukhra fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala fi surati Maryam al-ayah 59 ayat 59 fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u asy-syahawat ulaika yalqauna ghayya. Hadirin jamaah salat subuh jamaah Masjid Al-Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh barokah ini kita semuanya bisa kembali bermuajahah untuk bertafaqquh atau mendalami, mengkaji bab fikih. Tafaqquh dalam fikih salat atau kembali mengkaji, mendalami fikih salat. Insyaallah pada pagi yang penuh barokah ini kita akan mengkaji bab lain. Dulu kita makruhat, maka hari ini kita akan mempelajari dan mendalami bertafaqquh kembali dalam bab qada'u as-shalat. Napa? Qada' as-shalat atau mengganti salat. Ini tentu kita semuanya sebagai al-insan yang mahal khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan kesalahan, kita tentu akan mengalami dan akan melaksanakan tentu qada' shalah. Karena tentu syariat Allah tidak lain mensyariatkan sebuah syariat kecuali ada sebuah ibrah akan terjadi nanti suatu umatnya yang akan mengalami hal tersebut sehingga dia dituntut untuk melaksanakan apa yang ia alpakan atau lupakan, contoh melupakan sholat karena hal-hal yang syara' atau hal-hal yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan ini nanti insyaallah kita akan mengkaji bab fikih salat di kitab Said Sabiq dan akan kita perdalam dengan pendapat-pendapat ulama mazhab, baik itu Imam Syafi'i atau mazhab 4 yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Al-Hambali, untuk memperdalam kajian terkait bab qada'us shalah. Dan juga nanti terkait pertanyaan-pertanyaan yang timbul atau masalah-masalah yang sedang jenengan alami bisa dipertanyakan di sesi yang terakhir dalam bab qada' salat ini. Karena bab ini tentu sangat penting untuk kita ketahui, kita ilmui bersama. Hadirin dirahmati Allah, kita mulai dengan membaca sedikit terkait buku fiqh sunnah ini. Kita awali dengan pendapat ulama. Ittafaqa al-ulama'u, bahwa semua ulama sepakat bahwa ala anna qada'us shalah wajibun 'alan nasi. Bahwa mengqada' atau mengganti salat yang terlupakan atau terlewati itu disepakati bagi siapa? Bagi orang yang lupa. Lupa itu berarti boten ingat, ngoten nggih. Disebabkan apa? Kalau dalam nanti akan disebutkan dalam sebuah hadis, disebabkan oleh kelupaan atau ketiduran, kata nih. Bukan niat tidur, tapi apa? Ketiduran. Kalau ketiduran itu bahasa Arabnya itu ghalabahu an-naum. Jadi malam, contoh malam itu bergadang untuk apa yang kebaikan nih, dalam hal mubah yang mengarah kepada kebaikan misalnya. Kalau bergadangnya nggak ada manfaat, tentu bergadang jangan bergadang gitu ya.
Akhirnya subuhnya ghalabau anaum, kelewatan. Ini bangun fajar, apa yang dia kerjakan? Bangunnya udah matahari terbit. Kira-kira tetap sholat boten. Ini salah satu contoh ya. Ada beberapa teman-teman kita atau saudara kita yang belum mengetahui, yus akhirnya yus mari sholat kok, berarti ora perlu dikodok kan gitu ya. Ternyata kan dikodok, itu kesalahan. Nanti kita akan jelaskan secara rinci sebab-sebab apa saja dan juga pendapat ulama terkait itu. Kalau tidak disengaja bagaimana, kalau disengaja bagaimana, apakah ada kafarohnya, kemudian apakah pengerjaannya nanti harus segera dikodok waktu itu juga ketika dia ingat, atau sebaliknya, atau bisa untuk mengundurnya sekian waktu. Itu nanti akan kita sertai pendapat para ulama madhab untuk memperjelas perkara ini. Dalam hal ini tadi kita sambung hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lima taqaddam min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa fin naumi tafrid. Bahwasannya kalau orang tidur itu tidak ada di dalamnya sebuah tafrid. Napa niku tafrid? Ada dalam istilah agama fikih itu ada dua, ada beberapa istilah, tidak hanya dua, hanya yang berlawanan ini ada dua. Ada sebuah kata dinamakan istilah itu ifrad, ada tafrid. Kalau ifrad itu kebanyakan, dibanyak-banyakin, nggih. Ngaten mawon sederhananya ya. Kalau tafrid itu taksir, terlalu disedikitkan atau taksir dalam mengerjakan sebuah syariat. Kalau hal lain mungkin dalam hal makan, mungkin makan terlalu banyak gitu. Hidangannya satu meja, yang makan satu orang. Dimakan 3 cicip dilupakan. Itu namanya ifrad. Innallaha la yuhibbul mufritin. Orang-orang yang berlebih-lebih. Ada lagi istilah yang tadi ini disebutkan, innan nauma laisa tafrid. Tafrid itu taksir. Jadi lawannya gitu, lawan katanya ifrad kalau dalam bab fikih. Innamat tafritu fil yaqdah. Dalam kajian fikih ini dikatakan, ulama Syekh mengatakan sesungguhnya yang namanya tafrid atau mengurang-urangi itu tidak dalam sebab tidur. Karena orang tidur itu tentu rufi'al qalam ya. Siapa saja yang rufi'al qalam? Orang yang tidur, termasuk orang yang lupa. Ya kalau lupa itu kan ya nggak bisa diinilakan. Namanya manusiawi ya. Manusiawi. Pernah nggak lupa Anda sholat? Jenengan ngalami mboten? Ketiduran, itu kan semua mengalami karena ada syariatnya, tidak mungkin tidak ngalami. Saya pribadi, jenengan semua yang mengalami ini, maka kita kaji ini supaya kita lebih ala basirah, ala ilmin terhadap ajaran agama atau syariat kita. Makanya kemudian faida nasiya ahadun sholatan, ketika seseorang itu lupa sholat, au nama anha atau ketiduran, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Makanya ini selaras dengan sebuah dalil dalam Al-Quran, aqimus sholat atau lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Ketika hambanya lupa, melupakan itu atau kelupaan atau tertinggal, maka apa yang hendak dikan mengingatnya atau mengerjakannya, menunaikan ketika dia mengingat kembali. Nanti tentu kita akan juga mengulas terkait bab-bab atau kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya. Pernah Rasulullah juga mengalaminya dalam perang Khandaq. Ada beberapa perang Khandaq, ada juga Rasulullah dan sahabatnya termasuk Bilal itu ketiduran, kemudian bangun-bangun sudah terbit matahari. Itu nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan bab salat ini. Kita lanjutkan sebentar dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq ini. Wal mugma alaihi la qada'a alaihi. Napa mugma alaihi, bahasa fikih ya. Mugma alaihi orang yang tidak sadarkan diri. Pingsan itu termasuk kategori napa? Mugma alaihi. Maka dia tidak mengkodoknya. La qada'a alaihi illa idza afaqa fi waqtin yudriku fihi thahara. Kecuali dia itu sadar, ketika dia sadar dan dia sudah dalam toha atau sudah bersuci. Waddukhulu fis shalah, dan juga masuk pada waktunya. Maka ini
Ada sebuah kata-kata kenapa sebuah batasan dalam syariat, karena salat innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin itu sudah ditetapkan waktunya mauqut, ditetapkan waktu dan juga mahdud. Kalau mahdud itu dibatasi. Maka ketika kita tidak bisa mengerjakan sholat itu terlalu dini, sebelum waktunya, dan juga kita tidak bisa atau tidak diperbolehkan mengerjakan sholat setelah waktunya. Nah, makanya ketika ini terjadi, maka yang dilakukan adalah mengqadha sholat. Nah, ini langsung saja, kalau kita baca ini nanti akan membosankan, karena Arab diterjemahkan itu waktunya juga singkat. Kita langsung ke isi. Ada dua sebab. Ada dua sebab dalam mengqadha sholat. Pertama, sebabnya satu tadi disebutkan dalam nas hadis tadi, langsung disebabkan oleh lupa, lali, dan juga ketiduran. Itu yang disebut secara nas. Yang lainnya atau mugma alaih ini dalam sebuah hadis yang lain. Kemudian yang kedua adalah sebabnya ini berarti masuk kategori tidak disengaja, boten sengojo. Sesuatu yang tidak disengaja itu kan pasti ada ma'fu anhu, Kemudian bagaimana setelah ma'fu anhu? Nah, ini dikaji secara fikih lagi. Kemudian yang kedua adalah berarti kalau lawannya tidak sengaja sengoja atau sengojo atau sengaja, diniati. Ini kategori ini yang pertama banyak dikerjakan, yang kedua ini banyak juga dikerjakan. Usikum wa iyaya wa nafsi, jenengan yang sudah sekarang berumur 40 ke atas, 50 ke atas, dulu waktu muda pernah nggak sengaja nggak sholat? Nanti mboten. Lah ini pengakuan usikum wa iyaya ini di muhasabah sendiri. Karena syukur-syukur dari kecil sudah imannya sudah kuat gitu, tidak pernah sengaja meninggalkan sholat. Karena banyak hal, kerjaan belum selesai, marek nih kerjaan sampai ternyata waktunya udah azan asar, zuhurnya sudah selesai, asar di sawah, tahu-tahu udah maghrib belum sholat asar. Saya kira ini bisa terjadi ke siapapun. Ini berarti jenengan masuk kategori disengaja, mensengajakan diri supaya nggak sholat karena apa? Terlewatan. Nah, tapi kalau di sebab yang pertama tadi karena tidak sengaja, maka itu bisa jadi karena lupa. Masa di sawah tahu, jenengan itu tahu waktunya, atau di kantor atau di manapun ketika beban kerja banyak, makanya jangan sampai duniawi itu melupakan ukhrawi. Maka ini penting untuk kemudian dikaji secara dalam bahwa bagaimana sebuah tiang agama itu akan kokoh kalau kita tidak menjaganya. Kalau ada hal-hal sebab lain yang mengakibatkan kita harus mengqadha salat itu, maka kita qadha sesuai yang dianjurkan oleh syariat. Hadirin rahmati Allah. Tadi ada dua sebab, Sebab yang pertama saya kira hadisnya sudah jelas, disebabkan oleh lupa atau ketiduran. Maka jenengan ketika sudah ingat, adik-adik juga ketika ingat, ketiduran bangun, waktu itu juga mengerjakan. Nah, ini nanti pembahasan yang kedua, disegerakan atau boleh ini kan nanti kita ulas pendapatnya. Yang kedua tadi disengaja, kita bahas disengaja dulu. Ketika itu disengaja, bagaimana pendapat ulama terhadap kategori yang kedua ini, meninggalkan sholat karena disengaja? Maka sebenarnya perbedaan antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah bagaimana dia menjaga sholat. Ini sangat dikaji ulang karena sangat penting sekali, karena nanti kita akan dihisab pertama kali adalah dengan ibadah apa niku? Salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-salat. Maka hadirin sekalian, ini bagi siapapun nanti yang akan mendengarkan ini, bagi yang pernah secara sengaja, saya pribadi ataupun siapapun,
Kita mengingatkan yang pernah secara sengaja, bagaimana itu? Apakah wajib qada atau tidak? Ya. Ulama berbeda pendapat terkait wajibnya orang yang sengaja boten meninggalkan sholat itu wajib mengqada apa tidak? Ada ulama yang mengatakan tetap wajib mengqada. Ada ulama yang mengatakan tidak wajib mengqada. Loh, kok malah nggak wajib mengqada, Ustaz? Bagaimana itu? Tidak wajib mengqada. Dirojihkan, ini yang rojih saja nih. Secara rojih tidak wajib mengqada, tapi kemudian dia harus bertobat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini juga termasuk kabair atau perbuatan dosa yang besar. Bagaimana itu kita mengqada semua sholat itu? Tentu semuanya harus diqada, tapi kemudian ketika dengan sengaja maka taubatlah. Karena apa? Karena tentu kebaikan itu bisa menghapus sebuah kejelekan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kemudian ulama yang mengatakan tetap mengqada salat yang dengan sengaja ditinggalkan. Ini makanya kemudian ada beberapa hadis yang mengatakan jangan sampai kita itu, kalau orang dengan sengaja ini kan ada dua sebab. Karena dia kurang paham, antara dia paham kemudian meremehkan, lah ini payah lagi. Makanya orang kalau kita sudah berilmu kemudian meremehkan ini lebih payah lagi. Berarti kan termasuk sifat setan. Napa niku? Aba, enggan untuk melaksanakan sebuah perintah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hadirin sekalian, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Makanya kemudian kita sambungkan lagi dengan ayat Al-Quran. Fa khalafa khalfun, akan ada sebuah generasi. Apa niku? Sebuah masa generasi umatku nanti. Dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan khalfun atau generasi ini disifatkan, ada yang langsung mengatakan itu setelah 60 tahun. Napa? Setelah 60 tahun fa khalafa khalfun, yang tadi ayat Maryam, surat Maryam tadi ayat 59. Ada sebuah umat yang adha'us shalah, menyanyiakan salat, meremehkan salat. Ada itu. Semoga kita tidak termasuk umat tersebut. Sekarang ini pada abad niki kira-kira yang meremehkan salat kata mboten. Nggih. Saya kira yang di masjid ini tentu bisa jadi untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan nanti atau menyaksikan video tentu perlu untuk kemudian berhati-hati, bermuhasabah diri, kita selalu meningkatkan ibadah kita. Disifati di sini fa khalafa min ba'dihim khalfun, nanti akan tiba sebuah generasi umat yang adha'us shalah, menyia-nyiakan apa? Salat, kemudian fattaba'us syahawat. Karena apa? Karena ingin mengikuti nafsu-nafsunya. Nafsu itu apa? Nafsu kerja supaya dapat harta yang banyak, gitu betul. Nafsu ingin mengerjakan sebuah kerjaan apapun yang sedang dikerjakan umat ini, yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah itu untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, itu dikatakan secara global dalam Al-Quran mengikuti syahwat-syahwatnya. Syahwat itu keinginannya. Napa mawon niku yang bisa mengakibatkan kula lan panjenengan sedaya bisa meninggalkan ibadah yang wajib tersebut. Ini diglobalkan menjadi wattaba'u asyahwat. Maka kemudian apa terusan ayatnya? Fasaufa yalqauna ghayya. Nah, maka umat tersebut akan menemui sebuah apa itu? Sebuah kehinaan, ghayya. Kecuali siapa? Lah inilah kemudian dalam fikih dikatakan, dalam menafsirkan atau mengartikan sebuah hukum tersebut, illa kecuali mantaba. Siapa itu? Orang yang bertaubat. Yang meninggalkan sholat disengaja tadi, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mau menjalankan ini. Illa mantaba, bertaubat. Kalau bertaubat itu 3 rumusan berarti. Menyesali, berhenti, dan mengerjakan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Napa? 3 resepnya nggih. Itu illa man taba, orang yang tobat, yaitu menyesali perbuatannya,
betul-betul menyesal bahwa dia telah meninggalkan sholat wajib tersebut, kemudian berhenti, tidak mengulangi lagi. Kalau dalam ayat yang Quran itu, kalau dalam ayat yang lain dalam Al-Quran, walam yusirru ala ma fa'alu, itu juga bisa berlaku, tidak mengulang-ulangi lagi. Yusirru itu besok lagi mengulangi, gak sholat malah. Entah itu sholat duhurnya atau asarnya, ada yang ditinggalkan. Usikum wa yaya wa nafsi bitaqwallah. Nah, kemudian yang ketiga terakhir tadi, menyesal, berhenti, dan kemudian mengerjakannya dengan penuh ketaatan. Illa man taba wa amana, beriman, wa amila sholihan, beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka orang-orang tersebut yang akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala, wa la yudlamuna syai'a, dan tidak akan didolimi sedikit pun atau sama sekali. Hadirin sekalian, semua orang, semua hamba pasti akan lupa, pasti akan melakukan kesalahan. Dan tentu bagaimana ketika kita mengerjakan kesalahan tersebut, tentu kita harus mengimbanginya dengan perbuatan amal-amal sebagian ulama mengatakan, apa saja Ustaz tipnya tadi setelah tobat, kemudian memperbanyak sholat nafilah. Apa? Sholawat nafilah atau sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu menembel atau menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Nah, kan tidak mungkin logikanya jenengan itu mengerjakan sunnah kalau tidak taat atau tidak rajin sholat gimana? Yang tidak sholat tepat waktu kan tidak mungkin sholat rawatib. Gimana? Bagaimana dia sholat qobliyah ba'diyah? Sholatnya aja tidak tepat waktu. Tidak mungkin dia mengerjakan puasa sunnah kalau dia tidak puasa wajib. Makanya Allah itu sangat senang dengan hambanya dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Karena sunnah itu kita nyari bonus. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nyari bonus. Kalau jenengan tidak mau bonus, ya tidak usah sholat rawatib, tidak usah sholat nafilah yang lain, tidak usah sholat tahajud. Bahkan sholat sunnah tahajud itu menjadi sholat sunnah yang muakkadah, yang tidak ada hajab bainahu wa baina rabb, antara hamba dengan Tuhannya. Ini hadirin sekalian. Makanya dalam sebuah hadis qudsi yang lain dikatakan Allah akan mengikuti penglihatannya, perkataannya itu semuanya ketika dia itu setelah wajib dikerjakan dengan penuh ketaatan, sunnahnya juga dikerjakan, maka menjadi hamba-hamba yang disayang Allah, ma'iyatullah, ada bersama hamba tersebut. Langkahnya kalau mau langkah ke tempat yang nggak baik, dia merasa nggak enak. Kalau lisannya mau menjelekkan orang lain, jadi berat. Pendengarannya kalau tidak untuk mendengarkan yang baik, ada yang kurang. Itu namanya kebersamaan, kebaikan, ma'iyatullah bersama hambanya. Diikuti semuanya. Hadirin rahmati Allah. Ini tadi ungkapan daripada dua perkara. Namun, meninggalkan sholat karena lupa, ketiduran, ini yang tidak disengaja, atau pingsan, tiba-tiba pingsan, atau apapun itu termasuk yang kategori tidak sengaja. Kemudian disengaja, ada dua Nah, kemudian kita lanjutkan di kajian di bab yang tetap qodha'us shalah ini terkait bagaimana mengkodoknya, Ustaz. Kita kodoknya itu langsung ketika ingat. Kalau dalam hadis kan bunyinya fal yusalliha idza dzakaraha, Kemudian dia sholat ketika dia ingatnya langsung. Kalau pingsan ya ketika dia sadar. Kalau ketiduran berarti ketika bangun tidur ingat langsung kemudian. Nah, ini ada dua perspektif, dua pandangan. Itu dikerjakan langsung seketika itu atau bisa ditunda. Tundanya bagaimana? Nah, ini kita akan kita akan mengkajinya secara detail sesuai pendapat Imam Madhab. Pertama, ini pendapat jumhur. Jumhur itu berarti mayoritas Siapa saja itu? Berarti ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sama Imam
Imam Ahmad bin Hambal, atau bisa kita bilang Imam Hambali ya. Nah, gitu biar kita sedikit ada ilmu terkait madhab ini. Ini sekaligus promosi ini kan di prodi perbandingan mazhab gitu. Maka kita sedikit banyak harus menyebutkan ini supaya bisa menjadi pengertian. Ini jumhur. Berarti yang tidak ada tadi siapa? Imam Asy-Syafi'i di 4 mazhab yang masyhur ya. Imam Syafi'i. Wah, ini pendapatnya gimana nanti? Pertama, pendapat jumhur. Jumhur ini mengatakan yang berarti tiga mazhab tadi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali mengatakan langsung mengkodoknya saat itu juga ketika dia ingat amalan bil hadis karena mengedepankan hadis tersebut. Ini kalau dalam kaidah usuliyah itu dikatakan i'malul kalami aula min ihmali ya. Mengerjakan langsung sesuai dengan tekstual hadis tersebut. Yaitu fal yusalliha, maka dia harus sholat, mengqadha sholat itu ketika dia ingat. Seketika itu. Okay? Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Kalau ada perbedaan pendapat itu adalah sebuah rahmat ya. Kita bisa itu untuk tentu pembenaran umat ini juga ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengatakan boleh menundanya, tapi tidak menundanya itu nanti hari yang selanjutnya atau apa enggak. Boleh menundanya dengan mengerjakan pekerjaan singkat, kemudian baru mengqadha sholat tersebut. Dalil Imam Syafi'i apa? Ketika memahami sebuah hadis yang di situ Bilal dan Rasulullah SAW beserta sahabatnya itu ketiduran. Rasulullah tidak serta-merta kemudian bangun langsung sholat pada waktu itu di tempat itu, tetapi Rasulullah kemudian menggiring gembalanya atau hewan peliharaannya itu ke tempat yang diarak atau dituntun dulu, kemudian baru iqamatus shalah bersama para sahabat termasuk Bilal. Inilah yang kemudian dipahami oleh Imam Syafi'i, berarti tidak seketika itu langsung bangun ketika Rasulullah ingat harusnya, maka ketika itu bangun langsung mengqadha sholat, tetapi beberapa kegiatan memindahkan dulu hewan tadi, peliharaan tadi, kemudian barulah iqamatus shalah. Ini yang dijadikan dalil Imam Syafi'i untuk kemudian tidak harus secara langsung. Kemudian jumhur juga beralasan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu benar. Tidak disifati yang kemudian menunda yang lama, tapi hampir-hampir pendapatnya kemudian berhujahkan boleh kalau menundanya itu dengan kegiatan yang tidak kemudian meremehkan nanti aja mengqadhanya hari berikutnya atau minggu berikutnya atau lain sebagainya. Berarti pendapat ulama ini sebenarnya hampir-hampir sama karena menundanya itu pada pembahasan atau pemaknaan terhadap hadis, yaitu menunda sekilas memindahkan hewan ternak itu, atau kita kemudian mandi dulu kemudian sholat. Nah ini contohnya lupa ketiduran, posisi badan sedang kotor atau berkeringat, kita mandi dulu kemudian sholat. Inilah yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i, boleh menunda dulu kemudian mengerjakan, atau ketika dalam perjalanan maka diselesaikan perjalanan kemudian baru mengqadha sholat. Oke, bisa dimengerti ini? Inilah yang dikatakan dua pendapat tersebut bahwa harus disegerakan itu memang betul, tapi kemudian kalau ada alasan, maka dalam syariat itu kalau muktarin atau berkaitan terhadap sebuah alasan yang ma'dzur atau syar'i, maka alasan tersebut kemudian dikerjakan baru mengqadha sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana tidak dikatakan sangat penting. Rasulullah SAW bersama sahabatnya ketika perang pun tetap mengerjakan sholat. Gimana? Dalam keadaan apa lagi? Sakit. Ketika tidak bisa berdiri, mengerjakan sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, mengerjakan sholat dengan ittija, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, sudah berbaring, hanya bisa mengingat, hanya dengan gerakan, maka sholat tidak bisa ditinggalkan dengan keadaan, kecuali jenengan sudah tidak ingat apa-apa, atau dalam arti pingsan, koma. Nah, ini tentu ikhtilafal ulama. Ada yang mengatakan wajib mengqadhanya, ada yang mengatakan tidak wajib mengqadhanya.
Hadirin, kalau ada pertanyaan seperti ini, ada sebuah fatwa ulama mengatakan, Ustadz, bagaimana saya mengkodok sholat-sholat yang saya pernah tinggalkan? Saya waktu muda tidak pernah mengerjakan sholat wajib. Itu gimana mengkodoknya? Kata nih, itu ada jawaban yang tepat. Hadirin sekalian, tadi kan sudah disebutkan. Kalau pertanyaan itu maka kembalikan kepada ayat tadi. Ya. Illa man taba, kecuali orang yang tobat, maka yang dihukumnya apa? Tobat. Benar-benar tobat, amana wa amila sholiha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang lampau, kemudian dengan kebaikan kita ini menguatkan, menambahkan timbangan kita nanti di hari kiamat. Dengan disertai selalu usikum wa ayaya wa nubadir, dengan apa? Kita bersegera dengan menambahkan amalan-amalan sunnah yang lainnya, sehingga itu bisa memperberat amalan timbangan kita dan menghapus semua kejelekan-kejelekan kita di masa lalu. Allahumma amin. Karena semua kita tentu tidak ada yang sempurna. Yang penting adalah kita tidak sengaja, tidak disengaja. Yang sudah sengaja dulu atas ketidaktahuan, maka sekarang diperbaiki. Jangan sampai kita menjadi wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsa. Apa itu? Siapa yang menentang, melawan? Kalau sengaja itu berarti ya ta'adda nggih. Istilah yang ngelawan itu, wis kamu saya wajibkan ini, kewajiban ini ternyata diindahkan. Itu sama aja melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya tidak menjadi orang-orang yang dibenci dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat murkanya di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sekilas pembahasan terkait bab mengkodok sholat. Tadi ada 2 alasan dan bagaimana mengkodoknya. Kalau saya baca ini, saya kira-kira ya sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Cuma ada beberapa penambahan dalam kitab yang saya jelaskan tadi. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya tutup dulu, kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup ya. Nggih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perjalanannya itu berarti itu namanya jamak ya. Jamak kalau 3 kemudian 2 itu namanya jamak. Bisa takdim qashar, jamak takhir qashar gitu. Ada jamak ini itu kalau dalam kalau yang perjalanannya asar kemudian maghrib isya lah ini. Maka menjamak itu kan ada 2 ya. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Isya dengan subuh bisa enggak? Ya enggak bisa, enggak ada aturannya. Itu boleh dalam perjalanan, itu ada rukhsah. Karena apa? Karena dalam safar itu, dalam perjalanan itu ada sebuah masyaqqah. Makanya dalam sebuah kaidah fiqhiyah juga dijelaskan, sebuah masyaqqah kesulitan itu maka tajlibut taisir. Sebuah masyaqqah bisa membalikkan atau mendapatkan sebuah kemudahan. Dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada umatnya ini sebuah kemudahan dan tidak menghendaki sebuah kesukaran atau kesulitan. Itu boleh, Bu. Itu namanya menjamak sholat. Nah, ini perhatian hadirin sekalian. Menjamak sholat itu ada 2 versinya. Jamak takdim, jamak takhir. Kemudian ada jamak takdim qashar yang seperti tadi. 3. Lah saya pernah itu, mohon maaf ini perjalanan saya dengan Dr. Ghazali. Ada menjamak sholat maghrib dengan isya, tapi sholatnya 2-2. Ini kan salah kaprah ini. Maka semua kan perlu diilmui. Saya sama Dr. Ghazali itu hanya mesem-mesem. Saya diperintah oleh Dr. Ghazali itu ingetin dong. Gimana mengingetin jamaah itu? Detail ya, dokter. Perjalanan dari
Bandung. Kita istirahat. Ada jamaah itu kita minta untuk salat bersama, kita tidak mau. Kita ngikut mereka juga tidak mau. Salat sendiri. Tapi jamaahnya dua-dua. Itu kan versi, mohon maaf, itu versi yang salah. Kalau bahasa kasarnya itu kan keblinger gitu. Makanya syariat itu butuh dikerjakan dengan ilmu. Diilmui dulu kemudian dikerjakan. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwa. Karena alhamdulillah kita semua penuh kebahagiaannya. Daripada kita bahagia dengan kemaksiatan, tentu kita senang bahagia dengan ketaatan. Semoga jenengan bisa istiqomah, kita semuanya bisa istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu supaya hati kita selalu mendapat siraman, mendapat pencerahan dan menambah kekuatan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan semuanya mendapat ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mimman ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, selalu bimbinglah kami ini mendapat hidayah dan pencerahan ya Allah, supaya kita bisa selalu istiqomah dalam syariat-Mu, istiqomah dalam jalan-Mu, dalam ketaatan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami, saudara-saudara kami yang jauh daripada jalan-Mu, bimbinglah, kasihlah hidayah. Semoga semuanya hamba-hamba Allah sekarang ini yang ada di masjid ini selalu diberikan istiqomah ya Allah. Berikanlah kami istiqomah selalu untuk mengerjakan syariat-Mu, syariat salat ini, dan bimbinglah kami dalam ketaatan dalam syariat ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi'na min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.